Oke, baik. Di part 3 ini selanjutnya yaitu mengimplementasikan REST API dengan SDN controller, di mana akan memverifikasi konektivitas eksternal, lalu request authentication token dengan Postman, mengirim request REST menggunakan Postman, VS Code, paket tracer, dan mengimplementasikan REST API pada aplikasi Python di dalam paket tracer. Oke, langsung saja dimulai. Oke, pertama kita bakal verifikasi koneksi eksternal si PT controller ini. Tadi kita ingat bahwa HTTP portnya adalah 58.000 ya. Maka kita bisa cek di sini ya. Localhost portnya 58.000 /API /v1/host. Kalau dia bisa maka akan muncul respon ya. Kalau misalnya konektivitas eksternal yang nggak bisa, maka dia kayak ada error page gitu, tapi ini bisa. Selanjutnya akan dicoba send request REST menggunakan Postman. Ya, selanjutnya kita di sini mengirim request dengan Postman ya. Tapi sebelum request REST, kita harus dapetin service tiketnya dulu. Nah, ini kita masukin tadi localhost portnya 58.000. Di sini saya pakai JSON raw JSON. Oke, lalu untuk mendapatkan service tiket, kita masukin username dan password akun controller tadi yang di Cisco ini. Nah, tadi kan kita sudah buat ya di part sebelumnya. Username-nya adalah Yasser, lalu passwordnya adalah ini tadi sudah saya buat. Nah, selanjutnya kita send. Lalu kita dapat service tiketnya. Langkah selanjutnya adalah kita baru dengan service tiket ini kita baru bisa mengirim request REST ya. Jadi misalnya kita mau dapetin informasi network device dari sini ya, network device-nya apa aja, kita bisa kirim nih dengan get, lalu HTTP localhost 58.000 VI ininya ganti ya. Kita network device, lalu kita ke headers, masukin di sini key-nya xout token, lalu value-nya itu sesuai yang tadi didapat di sini yaitu nc. Nah, kita copy, masukin xout token-nya, authentication token-nya. Ya, jadi kita get network device, xout headers, xout token-nya pakai service ticket yang tadi didapat. Kita cek sending ya. Nah, ini kita dapat responsnya mengenai perangkat jaringannya ya, dan IP-IP-nya, lalu terkoneksi kemananya. Ini kita dapat informasi dari perangkat jaringan. Dari sini ya, jaringan yang tadi kita buat. Oke, setelah berhasil mengirim request REST dengan Postman, selanjutnya adalah kita tes kalau ngirim request menggunakan VS Code ya. Sini saya mau kirim, buka dulu VS Code-nya. Oke, ini sudah terbuka ya. Jadi sebelumnya saya mau nunjukin sesuatu. Di labs di .NET cd ptna. Nah, jadi di directory ptna ini kita ada 3 script Python ya. Ini digunakan pada lab DevNet lab modul ke-8, saya lupa 8 titik berapa. Nah, jadi kita untuk mensimulasikan pengiriman request REST menggunakan Python,
Di lab itu kita pakai 3 script ini. Saya coba jalanin 3 script ini. Jadi ini yang pertama, API URL-nya harus sesuai ya, yang tadi portnya 58.000, kita content type-nya nanti JSON. Nah, ini username-nya sesuaiin. Ya, jadi yang script pertama ini adalah untuk mendapatkan tiket. Langsung aja kita run. Nah, ini kita dapat ya service ticket number-nya. Lalu kita pakai buat yang script kedua. Ya, script keduanya kita masukin service tiketnya yang tadi ini untuk mendapatkan sama ya seperti yang sebelumnya, untuk mendapatkan informasi perangkat jaringan deh. Kita run. Oke, ini kita dapat perangkat jaringannya ada switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, dan 3 router. Lalu kita jalankan script ketiga, ini authentication token-nya pakai yang tadi. Ini untuk mendapatkan host-nya. Oke, kita dapat host ya, ada 9, ada PCA sampai sampai H, dan 1 server. Oke, ini untuk mengirim request REST menggunakan VS Code. Oke. Selanjutnya saya coba mengirim request REST dari dalam paket tracer ya dengan menggunakan program Python. Di sini ke menu programming, lalu klik new, nama proyeknya bebas lah ya, controller Python, template-nya pakai yang empty Python, lalu create, lalu ini ada main.py, nanti kita memprogram di sini. Jadi saya pause dulu untuk mengetik programnya. Oke, ini untuk tampilan kode programnya. Ini sebenarnya saya ambil dari GitHub-nya Pak Putu ya, yang referensi yang diberikan. Nah, bedanya di sini dengan sebelumnya yang tadi di VS Code itu base URL-nya dia pakai IP-nya network controller. Jadi bukan localhost lagi. Lalu ini tadi user, password. Ini untuk mendapatkan tiket ya. Ini content type-nya nanti JSON. Username-nya tadi ini, password ini. Habis itu ngepost. Ini seperti yang tadi kita lakukan di Postman dan VS Code ya. Post base URL-nya nanti slash tiket. Header-nya nanti pakai yang aplikasi JSON ya. Terus JSON-nya data. Datanya itu isinya tadi username sama password seperti di Postman ya tadi sebelumnya. Nanti dapat tiketnya, dapat service tiketnya, lalu service tiketnya akan digunakan untuk mendapatkan network health. Ini sama seperti sebelumnya, pakai XOUT token, tiketnya pakai yang tadi service tiket ya. Lalu mengirim get assurance health, kita ingin lihat persentase health, network health dari si network device. Lalu nanti dijalankan, dapat tadi sempat dijalankan persentasenya lagi 100% ya. Ini sebenarnya agak fluktuatif ya. Sebenarnya tuh ini lagi sehat semua, hidup semua ya, hijau semua. Tapi karena fluktuatif, kadang kalau kita run nggak pas di 100% gitu. Mungkin aja bisa jadi di berapa nih, 66% router switch ya. Ini sedang saya run tadi agak lama ya. Ya, kita dapat 85% ya. Jadi ini fluktuatif. Ini kadang turun jadi 75. Ini kadang 100 lagi. Ini saat kita menjalankan program tadi, ini network health-nya malah turun. Saya
Saya dapat patternnya barusan ketika menjalankan script. Coba kita run lagi ya. Ya, dapat 85% lagi. Tapi di sini 100% ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi seenggaknya kita sudah berhasil mensimulasikan pengiriman request REST dari dalam Cisco Packet Tracer dengan Python ya. Oke, sekian untuk part 3. Terima kasih atas perhatian.